Bismillah. Oke, matur suwun. Oke, Baik, gimana ya. Mas Wisnu? Jadi saya juga Kita ada mulai. mata kuliah ini ya, perbandingan pendidikan. Namun beruntung kalian dosennya selamat datang Mbak Mel. Selamat datang Kak Dosen Melsifa. kalian adalah Pak Tolha ya, yang kebetulan berada di negara Finlandia. Kita tahu bahwa negara Finlandia adalah negara yang punya sistem pendidikan terbaik ya, bisa dibilang seperti itu. Namun apa sih tadi pertanyaannya Bang Hamdan, apa yang menarik dari mata kuliah perbandingan pendidikan. Perbandingan pendidikan ini? Kita hidup di Indonesia yang notabene masyarakatnya heterogen, dan kita tahu bahwa sistem pendidikan kita itu seperti ini gitu loh. Artinya apa? Artinya ya sesuai dengan ranking kualitas sistem pendidikan di dunia itu, ya kita bisa melihat, maaf ada motor lewat, kita bisa melihat atau membandingkan dengan sistem pendidikan negara-negara lain yang menurut saya lebih baik itu Bang Hamdan. Itu sih menurut saya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri kan susunan masyarakatnya sangat heterogen ya. Jadi bisa jadi kalau di pendidikan di setiap daerah di Indonesia itu sudah berbeda-beda. Tetapi kenapa kita harus mempelajari lagi perbandingan pendidikan antar negara-negara di dunia begitu? Menurut jenengan gimana? Apa ya? Maksudnya yang jenengan dapat dari belajar ini, pentingnya apa gitu? Ya bisa mengetahui sistem pendidikan yang ada di daerah negara lain menurut saya. Berarti hal menarik dari mata kuliah perbandingan pendidikan menurut Mas Wisnu, kita bisa belajar banyak sistem pendidikan di banyak negara di dunia. Kemudian apa tadi satu lagi? Itu tadi bisa membandingkan antara negara kita dengan negara yang sudah maju menurut ranking ini, kualitas sistem pendidikan, mungkin gitu ya. Mungkin yang lain lah coba. Tapi saya mungkin belum dibuka ya tadi menjawab menanggapi apa yang sudah disampaikan Hikam itu terkait education di Belanda. Belum ya? Belum, kita buka dengan pertanyaan hal menarik apa dari mata kuliah ini dulu. Menurut ini Kak Indah atau Kak Melsifa, dari mata kuliah perbandingan pendidikan yang pernah dipelajari itu menariknya dari sisi mananya? Boleh Kak Melsifa atau Indah dulu? Oke, aku ya. Ya. Kalau ditanya hal menarik apa, pastinya mata kuliah ini tuh ada effortnya buat kayak sistem pendidikan di Indonesia gitu kan. Kita jadi mengetahui sistem pendidikan di negara-negara lain, dan kita bisa mengadaptasi itu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena kan kita tahu ya, benar kata Masnya tadi bahwasanya sistem pendidikan di daerah Indonesia itu beda-beda. Tapi kita harus melihat dari konteksnya dulu, karena kan pendidikan di Indonesia juga belum menyeluruh. Maksudnya belum tersebar di seluruh Indonesia gitu. Iya. Nah, dari sistem atau mata kuliah ini, jadi itu kita bisa mengadaptasi, pendidikan di negara lain tuh kayak gini. Ini tuh bisa buat kita pakai buat untuk kita mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia lebih baik gitu. Kayak gitu sih. Berarti jadi sebagai pengetahuan bagi kita sebagai mahasiswa atau calon guru untuk mengadaptasi sistem pendidikan di negara lain ya? Yes, benar banget.
Terus tadi effort tadi, maksud effort tuh gimana ya? Saya effort masih belum paham. Effortnya pasti ya, karena effortnya kita kan sebagai guru gitu. Effort. Kalau ditanya effort pasti kita kayak aduh susah juga nih ngejelasinnya udah di dalam otak. Gimana ya yang kalau effortnya itu kita itu jadi aduh apa sih kagak mau keluar di otak gua. Pokoknya Santai, Kak, effort santai, untuk nggak apa-apa. enggak kagak mau keluar. Santai, nggak apa-apa. Aduh, saya bikin orang kerja keras ini. Enggak, slow aja. Oh, aku juga tadi bingung kenapa Hikam ke UASnya pertanyaan kayak gini sedangkan kita beda-beda ya. Pokoknya effort untuk ya untuk keberhasilan pendidikan Indonesia lah. Kan kita tahu sendiri ya, banyak mahasiswa Indonesia juga yang kerjasama sama negara lain untuk kayak saling mengembangkan pendidikan mereka gitu kan. Jadi kita bisa mencontoh gitu sistem pendidikan di sana. Effortnya ya bagus, kita kayak bertukar kultur, pengetahuan kayak gitu. Oke. Baik, Kak Indah. Oke, sebelum lanjut ke Kak Mel Siva, Mas Witno bisa di stop dulu rekamannya, kemudian biar bisa kesimpan. Kita lanjut di sesi kedua. Masuknya tetap lewat ini ya, link yang sama ya, teman-teman. Oke, langsung Kak Mel Siva. Menurut Kak Mel Siva, apa sih yang menarik dari pernah belajar perbandingan pendidikan? Menurut Sipa ya, dalam kita mengaji berbagai sistem pendidikan yang berada di negara-negara lain itu sangat baik sih, sangat bagus untuk memperluas wawasan kita dan memperdalam bagaimana pemahaman kita, terutama untuk mengenai cara-cara mengatasi berbagai problematika kependidikan yang ada, yang sedang kita hadapi di negara kita sendiri ini. Dan pada gilirannya bermanfaat dalam mereformasi sistem pendidikan kita sendiri gitu. Jadi kita bisa apa yang kata Bang Suwitno dan tadi Kak Indah katakan gitu, bahwa kita untuk memperluas sistem pendidikan kita gitu, memperdalam juga dalam melihat, kan biasa kan kalau kita melihat dari Finlandia itu kan pendidikan yang paling bagus di dunia kan, dan mereka itu untuk bisa masuk sekolah itu umur 7 tahun untuk di Finlandia itu, dan kalau di Indonesia bahkan itu udah masuk kan, dan itu kita bisa melihat mungkin kalau menurut Finlandia itu. Oke, lagi-lagi kita bicarain tentang hambatan ya. Hambatan yang dibilang Mas Witno terkait apabila siswanya banyak dan untuk mengefektifkan pembelajaran kelas, berarti kita harus menambah infrastruktur atau fasilitas belajar sih. Jadi itu akan menggelembungkan atau semakin membesarkan dari biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas pendidikan tersebut. Kemudian dari segi tenaga pendidikannya, berarti ketika menambah kelas, kita membutuhkan guru yang lebih banyak untuk mengajar mata pelajaran, atau membutuhkan tenaga pengajar yang lebih banyak sebagai wali kelasnya. Kemudian dari permasalahan kualifikasi pendidik atau kualitas pendidik di Indonesia yang masih kurang dari standar, ya ini masih belum mendapatkan kompetensi atau belum mendapatkan keterampilan sebagai pendidik yang handal. Tapi kalau menurut kita S1 pun kadang masih belum cukup sih. Gimana ya kan? Ya kan masih kan? Kadang kita sendiri yang S1 nih, kecuali yang kayak Mbak Indah ya, yang S1 sambil ngajar, pasti kan udah belajar sambil praktek. Tapi kita cuma belajar teorinya doang, belum prakteknya gitu.
Jadi mungkin kualifikasi kita juga atau kualitas kita sebagai calon pendidik juga masih perlu ditambahi melalui pelatihan-pelatihan. Dari apa ya, aduh Kak Melsifa belum masuk sih. Andai saja Kak Melsifa masuk, kita minta diceritain tentang apa KKN dan PPL, mungkin bisa buat referensi bagi kita gitu. Dari Kak Indah dulu deh. Nah, ada hambatan dari penerapan belajar nih yang dialami Kak Indah selama ngajar, gimana nih, Kak? Kalau ditanya hambatan pasti banyak ya. Enggak, maksudnya dari konteks di kelas aja dulu. Kayak siswanya nggak fokus, terus kayak membuat forum di dalam forum. Itu tuh harus kayak punya inisiatif kita sebagai guru tuh untuk menarik perhatian siswa tuh kayak gimana. Kita harus mendesain kelas yang kita ajar tuh kayak gimana biar siswa tuh fokus ke kita, dan gurunya tuh nggak boleh monoton, karena kalau misalkan gurunya tuh monoton kayak speaking for yourself gitu, maksudnya bicara satu arah, gurunya tuh bicara satu arah, nggak dua arah sama peserta didik, itu tuh bosen banget. Aku juga udah kayak minta pendapat nih dari siswa kita, kayak apa sih yang kamu rasain kalau misalkan saya ngajar gitu kan. Kamu bosen nggak sih kalau misalkan saya pakai metode ini? Jadi kita tuh harus kayak inovatif sama evaluasi. Setiap kita pembelajaran setiap hari tuh kayak harus ada perkembangan dari metode yang kita pakai hari ini, kita harus mengembangkan di esok hari. Supaya siswa kita tuh nggak bosen. Apalagi sekarang ya, kayak sekarang tuh sekolahnya tuh online gitu. Kita tuh harus punya media pembelajaran yang mendukung kita gitu untuk menyampaikan materi kita tuh biar sampai ke siswa. Sampai ke siswa supaya siswa itu paham gitu. Kan kalau kita nge-Zoom, kalau cuma dosennya yang cerita gitu ya, tanpa ada media tambahan untuk menarik perhatian siswa, juga kita kayak on cam aja, maksudnya cuma setor Zoom aja gitu, nggak pernah nongol. Itu pengalaman iya sih. Jadi kayak kita tuh harus inovatif sih jadi guru gitu. Harus memiliki ini ya, apa, nilai bahwa kita sebagai guru ini menarik di mata siswa gitu kan. Ya. Nah, ini akan apa? Akan bertabrakan dengan yang disebutkan Mbak Indah tadi, menarik dari pendidikan Finlandia, yakni siswa bebas memilih atau mengikuti pelajaran yang ingin dia pilih. Maksudnya yang ingin dia ikuti gitu loh. Jadi berarti Iya, kalau benar misalnya gurunya nggak menarik, ya dia bebas tidak mengikuti begitu. Iya. Tapi pasti di setiap pendidikan kan ada sistem pengabsenan kan, sistem kehadiran bagi siswa belajar. Jadi tidak mungkin juga sih, pasti di negara itu ada mata pelajaran yang wajib diikuti. Tidak bebas siswa itu untuk memilih. Mungkin yang dimaksud Mbak Ida di pendidikan Finlandia itu mata pelajaran yang peminatannya saja. Iya. Iya, ngerti. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan emang kurikulumnya kayak kita tuh udah ditetapkan pelajarannya tuh kita nggak boleh milih sesuai mata pelajaran yang kita suka ya, masih belum ada konteks ke sana kan. Jadi kalau misalkan untuk menerapkan hal itu kayaknya benar sih, harus lulus S1 juga nggak melulu dia tuh paham sama materi yang dia pegang. Jadi kayak nih, aku pegang bahasa Inggris nih ya, kan itu mata pelajaran yang wajib gitu, bahasa Inggris. Nah, gimana cara kita menarik siswa ya? Tadi ya bilang harus inovatif gitu kan. Tapi gimana kalau misalkan mata pelajaran kayak agama gitu kan, yang monoton gitu bahasa Indonesia, yang cuma
kayak gitu. Itu harus Keren. diperbaiki lagi sih, benar. Harus Dari diperbaiki lagi cara ininya. apalagi Apa? ini ya Kak ya. Kak Indah kan kalau bener sih kualifikasi guru di Indonesia itu Masih kurang kurang. dari memenuhi standar sih. Karena Hmm. kita bisa maaf ya, saya pakai contoh Kak Indah. Gak apa-apa Hmm. kan? Masalah, Kak Indah kan PAI tapi megang bahasa Inggris gitu. ya. Mm-mm. Jadi mungkin basicnya Kak Indah punya dasar atau pernah ikut les bahasa Inggris atau kayak ikut program pendidikan bahasa Inggris seperti di Pare itu ada. Tapi untuk saat ini pendidikan yang dijalani kan PAI. Kemudian diberi tanggung jawab untuk memegang pelajaran bahasa Inggris. Itu kan agak sesuatu yang agak tidak sinkron ya. Sesuatu yang agak tidak sinkron. Itu dalam mengajar itu Kak Indah apa sih yang dialami sebagai hambatannya? Apa tadi pertanyaannya? Maaf aku Dan loh, Bit. Oh, earphone iya lowbat guys. Maaf ya. Oke. Iya, dari dari pernyataan tadi nih, poin tentang menariknya pendidikan Finlandia bahwa siswa bebas memilih atau mengikuti pelajaran. Tadi sudah dijelaskan Kak Ida, jika gurunya tidak menarik, siswanya bisa saja tidak mengikuti pelajaran tersebut. Jadi ketika ini diterapkan di Indonesia, siswa bebas memilih atau mengikuti pelajaran itu. Jika gurunya nggak menarik, maka siswa akan tidak mengikuti suatu pelajaran itu, begitu kan Kak? Dan nanti pada akhirnya akan ada mata pelajaran favorit dan guru favorit begitu. Atau gimana? Kalau di Indonesia sendiri kan ya belum menerapkan hal itu, masih kurikulum 2013 aja kita maksudnya kan baru kan kali ini baru tahun ini ujian nasional ditiadakan kan. Ya sudah 2 tahun ini sih. Jadi iya. Oh iya, iya baru lulus kemarin, lupa ya. Kalau ditanya Misalkan pembelajaran bebas memilih mengikuti pelajaran, itu akan berdampak seperti apa sih yang dialami di pendidikan Indonesia ketika Kak Indah jadi guru, misalkan siswanya bebas memilih atau mengikuti pelajaran, kira-kira apa dampaknya gitu? dampaknya ya pasti kayak si guru tersebut kayak minder nggak sih, karena dampak negatifnya ya kayak gurunya tuh minder, positifnya ya itu bisa mendorong si guru tersebut buat berkembang ya. Tapi kan di Indonesia sendiri gurunya banyak yang belum lulus S1 juga, jadi kalau misalkan diterapkan di Indonesia pasti banyak banget siswa yang milih yang rangkai kata dulu. Kalau ini masih belum bisa ya diterapkan di Indonesia karena kayak masih sirik-sirikan gitu loh. Terus kualifikasi gurunya juga kan belum standar banget, belum
pengalaman si guru tersebut juga belum banyak. Karena kebanyakan kan belum lulus S1 juga, jadi belum bisa diterapkan sih kalau misalkan pemilihan kayak mata pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai itu masih belum bisa sih. Kayak harus bertahap dulu. Yang paling utama itu ya pastinya kualitas gurunya dulu, baru kita bisa menerapkan hal itu sih. Oke, benar sih Kak. Kita harus menerapkan kualitas gurunya dulu. Jadi dengan ikhtiar apa misalnya kuliah atau ketika gurunya cuma lulusan SMA tapi dikasih apa program pelatihan keprofesian guru ya biasanya ada ya. Iya benar. Kan kenapa makanya banyak diklat yang diadakan pemerintah untuk pelatihan guru ya, karena untuk meningkatkan kualitas si guru tersebut biar tambah berkembang gitu kan. Kak Ida sudah pernah ikut itu belum? Belum, karena minimal harus S1 diklat itu. Saya masih kayak guru magang, maksudnya magangnya tuh kayak masih belum menetap gitu, belum ada kayak kegiatan buat diklat kayak gitu. Kak Ida asli Bogor ya? Kalau tinggal ya di Bogor, tapi ibu saya orang Jawa juga. Bogor kan di Jawa. Oh iya sih, Jawa Barat. Oh iya, maaf ya salah. Ya ampun, pikunnya Indah. Oke. Kak Indah on cam dikit. Boleh on cam bentar, siapa tahu kalau kita ke Parung bisa nyapa gitu. Kalau ketemu. Oh, enggak gitu Mas Witno, santai lah. Meeting sama aku ya. Ikam, kenapa Kam? Ikam udah sering ketemu, iya tenang aja. Oke. Mungkin kalau Ikam nyapa nanti saya baru kenal gitu ya, baru tahu. Oh ini Kak Indah gitu. Ya tenang aja Ikam, kalau ke Bogor ya falak jajan. Oke. Siap. Kok gelap? Oke. Oke, Mas Ikam kok gelap? Mas Ikam kok gelap-gelapan? Oh, ini Kak Indah. Oke, salam kenal Kak Indah. Saya juga harus on cam dong. Tak kira Indah Sari. Apa? Nggak boleh begitu. Kalau Indah Sari, adik kelas, Mas. Oh iya. Ada apa nih dengan Indah Sari sama Mas Witno? Aduh. Kamu mau nge-ghosting adik kelas ya Mas Witno? Kamu nggak boleh begitu. Siap. Kakak kelas suka banget nge-ghosting, anjir. Mas Jadi Ikam, korban gimana, ghosting ya? Oh, Iya, diem. Mas Ikam, tentang sistem pendidikan Belanda nih kita bahas ya, teman-teman. Ya Mas Ikam, ayo. Yuk, bisa yuk. Ini Mas Ikam nih. Mas Ikam. Kutuk. Ayo. Ini Mas Ikam kenapa sih milih pendidikan Belanda sebagai sistem pendidikannya yang paling menarik dari negara-negara yang dipelajari gitu? Oke. Yang pertama, satu hal, core value. Ya, Core value itu apa, Mas? Core value. Kayaknya keren sekali. Nilai. Ya. Core value itu istilah yang dimana nilai dari regenerasi sekolah untuk menggait seluruh kegiatan di masyarakat, seluruh implementasi yang ada di sosial masyarakat. Jadi kayak seperti tadi core
core value itu maksudnya bisa dikatakan bahwa itu adalah darah daging dari masyarakat untuk bertindak sehari-hari. Nah, bisa dikatakan seperti tadi core value equality, terus apa tadi freedom, apalagi tadi, gue lupa. Sama itu. Karena tapi kalau diterapkan di Indonesia ya, itu sangatlah sulit banget. Ini mau gue buka PPT-nya, kok sulit ya? Bentar. Sebenarnya di sini ada yang menarik untuk kita, cuma sulit untuk diterapkan. Misalkan solidaritas, ini kita punya istilah gotong royong. Word kita punya, akan tetapi nggak bisa semaksimal orang Belanda dan orang Jerman. Karena mereka kalau udah kerja ya maksimal sampai ini loh, selesai target. Gitu. Freedom ini kebebasan dengan cara dalam hal memilih suatu kepercayaan, memilih suatu keagamaan. Sedangkan di Indonesia, ketika saya memilih agama Kristen dari agama Islam, saya mendapat stigma justifikasi bahwa saya adalah orang yang haram, saya adalah orang yang salah dalam hidup. Kemudian saya mendapat kesalahan secara abadi, bukan abadi lah istilahnya, apa ya namanya? Klaim bahwa saya orang yang berdosa besar. Itu yang membuat Indonesia tuh mau bebas aja agak sulit. Ini diverse, mercantile, and explorative spirit. Ini yang dimiliki sama Belanda. Saya suka banget. Walaupun saya sendiri belum bisa menerapkan hal ini ya, tapi saya tertarik. Terus ke bawah coba, bawah. Ini juga, ini tapi sulit diterapkan di Indonesia. Tadi hampir sama kayak Finlandia. Bawah. Nah, ini tuh saya kan tadi menyampaikan bahwa Belanda adalah racikan dari berbagai negara. Pembelajaran di Belanda adalah racikan dari berbagai negara. Misalkan Montessori metode. Ini adalah dari Italia, tentang Independence Day. Kemudian Pestalozzi Plan dari Switzerland, Dalton Plan ini dari United Kingdom, ya. Jena Plan ini dari Jerman, Freinet dari Prancis ya. Nah, ini adalah racikan dari berbagai negara yang mereka jadikan satu itu di Belanda. Seperti itu. Itu sih stigma juga yang menjadikan kita tuh agak sulit untuk melangkah kadang itu ya. Tapi walaupun kembali kepada individu tersebut. Tapi lingkungan tuh punya pengaruh besar sebenarnya. Makanya. Coba ke bawah lagi. Oke, ini Jepang ya. Ini tadi yang disampaikan siapa ya? Umrah kalau nggak salah. Cuma saya nggak begitu interest sama Jepang ya. Karena dari GDP aja nggak begitu menarik ya. Ya, saya kira kalau di Jepang itu ada kesamaan dengan Belanda, ada kesamaan dengan Jerman. Misalkan nomor satu ini berbeda ciri khasnya Jepang. Nomor dua, saya kira ini juga sama kayak di Jerman. Mereka nggak ada ujian di pertama sekolah. Terus tidak ada tukang sapu. Saya kira ini juga sama, ada nggak ada di negara lain juga. Para siswa Jepang makan menu yang sama. Pokoknya kurang tahu makanan. Sekolah umum mengajarkan kesenian tradisional. Kalau nomor 4 itu sama kayak yang di Jerman sama di di Finlandia. Transportasi ya mungkin ini ada perbedaan karena kelas ya, karena kelas sosial. Disiplin waktu bisa, ini ya Jepang bisa hal itu jadi tertarik ya. Di Cina juga sih yang pernah disampaikan dosen tamu itu. Ya,
siswa diwajibkan membaca 10 menit sebelum pelajaran. Saya kira ini juga khusus, akan tetapi bukan berarti negara lain itu nggak punya nilai itu. Gitu. Cuma saya nggak begitu mendalami filsafat orang Jepang, terus sama sosial kulturnya itu seperti apa. Tuh. Ada kemarin disampaikan juga terkait Hokkaido sama Watashima-nya orang Jepang itu seperti apa. Maksudnya yang menjadikan mereka seperti itu core value gitu. Nah, udah itu aja sih. Terima kasih Pak Moderator. Oke, kita sudah sampai di akhir dari kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Ya, Mas Witno. Kalau izin bertanya boleh nggak Kam ke panjenengan Kam? Oke, boleh. Pendidikan di Belanda ini. Agar forum ini nggak berakhir secara hambar dan nggak satu arah ya. Kayak tadi kan satu arah, cuma kita doang yang nanya ke narasumber. Sekarang narasumber boleh bertanya. Izin bertanya Abang Hikam. Penyampaiannya tadi begitu menarik ya, sehingga menimbulkan pertanyaan dari benak saya. Oke, baik. Kalau dilihat dari aspek historis ya, kalau dilihat dari aspek historis itu Belanda adalah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Nah, dalam perkembangannya itu pendidikan Indonesia menjadi progresif ketika tahun 1900, yakni ketika era Ratu Juliana ya yang berkuasa pada waktu itu di Belanda. Van de Venter yang menjabat sebagai gubernur jenderal dari Hindia Belanda mendapatkan politik etis atau etis politik dengan moto de Eresschuld atau hutang kehormatan. Jadi pada waktu itu pemerintah Belanda lebih lebih fleksibel dengan Indonesia. Karena di situ secara umum penjajah Belanda sejak terapannya politik etis tersebut bisa digambarkan sebagai poin-poin yang diberikan oleh Belanda itu adalah yang pertama pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Belanda ya yang kita tahu LC, HC, dan GIS. Terus sekolah pengantar bahasa daerah ada IS, ada PS, PGS, dan sekolah peralihan. Kemudian pendidikan lanjutan yang kita tahu ada MULO, ada HBS, dan AMS. Nah itu kalau kita bisa lihat di film Bumi Manusia ya waktu itu. Bumi Manusia itu ada HBS gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari yang tadi dijelaskan itu kan di pengaruh atau penerapan pendidikan penjajah Belanda atau praktek pendidikan pada masa penjajahan Belanda waktu itu ya tidak jauh dari bagaimana membentuk pekerja gitu loh, tenaga kerja. Nah, pertanyaan saya, apakah model-model seperti ini mempengaruhi terhadap sistem pendidikan di Indonesia juga pada saat ini? Karena di Indonesia kan terdapat dualisme pendidikan tuh, antara pendidikan Barat dan pendidikan Timur. Nah, intinya apakah juga ada suatu pergeseran sistem gitu kalau kita lihat dari sejarah ini? Mungkin itu Kang. Oke. Makasih, pertanyaan ini menarik banget sih. Bakal jadi diskusi panjang kali. Pertama, saya ingin menggarisbawahi dulu sebelumnya bahwa dan saya setengah ya mengiyakan bahwa kita sedikit berubah paradigma di Indonesia tuh tentang metode pembelajaran dari timur ke barat, barat ke timur. Tapi saya lebih banyak melihatnya kita condong ke Eropa bahwa metode pendidikan kita tuh banyak sekarang dua arah, jarang satu arah.
kemarin kita diskusi juga sama orang Mesir ya, Hamdan, Umrah, Iza juga ikut, bahwa ternyata di Mesir juga masih banget satu arah dalam artian itu begini, satu arah tuh anak itu harus menghafal data atau dokumentasi dari peninggalan para ulama, itu satu arah, dan metodenya itu pun dari guru ke murid, itu aja udah. Kalau dua arah kan kita melatih siswa untuk berkembang kan. Dan itu Eropa juga sudah mulai, hal itu udah berkembang banget. Yang saya lihat di sini tuh kita memang condong ke Eropa banget. Walaupun basically kita masih ada sifat-sifat religius dalam individu ya. Nah, kalau peninggalan apa ya? Tadi yang peninggalan Belanda? Ya, yang tadi kan ada kebijakan pemerintah Belanda pada waktu tahun 1900-an lah, meliputi sekolah-sekolah SD dibentuk-bentuk itulah. Ada itu pada saat memasuki abad 19 itu eranya politik etis. Setelah terjadinya tanam paksa ya. Oke. Saya mau melihat begini ya. Pendidikan Belanda itu meninggalkan suatu hal yang penting banget, yang ternyata sudah kita rubah. Itu kita ubah sejak 1999 dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Ciri khasnya Belanda itu adalah, yang sering kita kritik desentralisasi pendidikan adalah desentralisasi. Karena pendidikan Belanda itu menerapkan banget pendidikan, hak-hak politik, itu sentral banget semuanya. Walaupun Indonesia kala itu ada kerajaan Mataram, ada kerajaan selain Mataram apa sih? Kok ingatnya Mataram doang? Ada kerajaan Ternate Tidore. Ya, walaupun Indonesia banyak kerajaan, tapi Belanda ketika itu memerintah mendominasi dengan cara langsung satu arah, seret. Nggak ada yang namanya sentralisasi kala itu. Itu yang membedakan Belanda dengan Vietnam, dengan Filipina, dan negara yang lain. Kala itu kalau nggak salah Vietnam, Kamboja, Laos itu dijajah sama Prancis. Itu yang bedain. Kalau Prancis itu desentralisasi pendidikan dan hak politiknya. Kemudian Belanda sentralisasi pendidikan, juga hak politik. Makanya Indonesia ketika setelah era reformasi itu menerapkan hak otonomi daerah yang biasa kita sebut DPR, bisa kita suarakan melalui otonomi daerah gitu. Nah, desentralisasi pendidikan saya kira penting ya. Saya kira penting banget. Karena dengan itu kita tahu karakteristik versi kita sendiri. Itu yang ciri khasnya orang Belanda kala itu. Tapi di satu sisi ya, Belanda itu dengan sentral pendidikan itu lebih mempermudah dalam hak manajemennya juga mudah. Kita lihat letak geografisnya dulu ya, maksudnya Belanda yang sekarang sama Belanda yang dulu. Letak geografis di Belanda sekarang itu jadi satu, secara pulau gitu satu. Sedangkan di Indonesia itu berpulau-pulau. Jadi manajemennya sungguhlah sulit kalau manajemennya satu persatu gitu loh. Per daerah. Itu sih. Hak politik juga pengaruh sama pendidikan. Tadi tapi masih pertanyaannya Mas Ritno gimana? Saya lupa. Iya. Banyak ini nggak kecatat. Artinya masih ada pengaruh nggak, Kam, antara tadi yang dijelaskan Hikam sama dengan pendidikan Indonesia yang sudah berjalan saat ini? Apakah masih ada pengaruh dari kita lihat dari historis penjajahan? Apakah masih ada yang nyangkut atau enggak gitu? Masih ada no. Nih, salah satunya ini stigma. Ikut jawab dikit. Stigma. Tapi mungkin stigma ini dijelaskan sama Hamdan mungkin. Masih ada keterkaitan enggak? Coba dan. Enggak. Saya enggak paham untuk stigma itu, Mas. Mungkin dari secara historisnya ya, dari sejarahnya, dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu meninggalkan budaya sekolah di Indonesia, di mana dulu
di Indonesia budayanya adalah pesantren, pendidikannya bukan sekolah. Kemudian Belanda juga meninggalkan pikiran untuk menyusun suatu kurikulum pendidikan bagi Indonesia. Andaikan Belanda tidak menjajah Indonesia, maka bisa jadi Indonesia akan seperti Brunei. Pendidikannya Ya. akan berorientasi ke pesantrenan. Ya, Dan artinya kan melulu Islami gitu. dan Belanda berhasil kan memasukkan itu ke Indonesia kan. Nah, itu salah satu wujud terima kasihnya kita. Iya. Ya kita akhirnya bisa mengadakan sekolah yang umum yang ada di seluruh Indonesia, sekolah umum. Mengadopsi dari ini ya Belanda ya. Nah, pertanyaan Betul. saya tadi kembali ke pertanyaan saya kepada Ikam. Apakah masih ada gitu Kam dengan sistem pendidikan di Belanda dengan di Indonesia saat ini gitu dari perspektif sejarahnya masih ada bekas-bekasnya nggak atau masih ada yang masih di kesamaan gitu lah. Sebelum gua menjelaskan ini, ternyata maksudnya ini menggali banget ya pikiran yang dulu banget ya, menggali pikiran maksudnya paradigma yang dulu. Tapi gue mau disclaimer dulu bahwa yang tadi disampaikan di materi gue di slide tadi itu adalah Belanda yang sekarang, bukan Belanda yang dulu. Jadi agak berbeda nanti konsepnya. Nah, akan tetapi kalau Belanda yang sekarang, peninggalan Belanda yang masih tersisa di Indonesia mungkin ya, stigma bahwa ini bisa jadi filsafatnya orang Indonesia, tapi malah menjadi mendarah daging gitu. Misalkan begini, senioritas atau itu bisa jadi peninggalan Belanda banget. Maksudnya itu adalah suatu kultur yang ditinggalkan Belanda dan masih mengakar sampai sekarang. Dan sebenarnya walaupun sampai sekarang masih menuai kritik ya karena hal itu ya. Dan mungkin Belanda, walau orang-orang di sana tuh nggak tahu bahwa masa negaraku pernah jajah dirimu, negaramu gitu. Mereka hampir lupa kan hal itu. Secara kita nggak bisa pukul rata lah ini. Kalau sepemahaman saya yang pernah saya baca di artikel itu kayak Jepang, kayak negara-negara Portugis yang pernah menjadi penjajah itu generasinya tidak pernah diceritakan hal itu. Karena akan menimbul takut